Bab 2021. Riker menghubungi Bruce segera setelah menerima berita tentang persyaratan yang diperbarui. Uang bukanlah masalah besar bagi Cryptic Stream Corporation, jadi mereka tidak khawatir tentang kenaikan harga tanah yang ratusan miliar. Yang penting bagi mereka adalah perubahan jangka waktu hak mereka untuk menggunakan tanah. Mereka berjuang untuk menyesuaikan diri dari hak permanen menjadi hak 5 tahun. Oleh karena itu, Riker harus berdiskusi dengan Bruce mengenai persyaratan yang direformasi. Bruce menyeringai dan berkata, mereka membatasi akses kita ke tanah sampai 5 tahun dan menggandakan harganya. Itulah tepatnya yang saya harapkan dari para erudian materialistis itu. Saya akan jauh lebih tertekan jika semuanya berjalan terlalu lancar. Tampaknya lebih asli jika mereka meminta lebih sebagai imbalan. Meskipun 5 tahun tampak seperti waktu yang singkat, para ahli kami memperkirakan kami dapat menambang semua batu matahari dalam 2 tahun jika peralatan kami siap. Kondisi ini dapat diterima. Tanda tangani kontrak sekarang. Kami akan melanjutkan dengan mengimpor peralatan dan staf teknis untuk memulai penambangan segera setelah kami mendapatkan hak untuk menggunakan tanah. Riker mengangguk setelah menerima perintah Bruce. Mengerti. Oh, Erudia, Anda berani menyerahkan hak kepada saya hanya dengan kenaikan 100 miliar. Anda tidak tahu berapa banyak keuntungan yang Anda hilangkan. Segera, Anda akan menyesali keputusan Anda. Bruce tertawa. Segera setelah Riker menyetujui persyaratan baru dan menerima tambahan 100 miliar dari keluarga mereka, 4 ahli waris menandatangani kontrak dengan keluarga Wilcox dan pihak terkait lainnya untuk hak menggunakan tanah. Meskipun keluarga Wilcox tampak bingung dengan perubahan tiba-tiba dalam batas waktu dan biaya, mereka lebih dari bersedia untuk mematuhi karena ada banyak manfaat dari perjanjian tersebut. 4 ahli waris buru-buru membawa kembali kontrak yang sudah ditandatangani itu kepada Bruce, dan semua orang sangat gembira ketika mereka melihat perjanjian itu. Setelah memberitahu anggota Lab of Gods tentang kesepakatan yang berhasil, Bruce mewakili Cryptic Stream Corporation dalam menandatangani kontrak kolaborasi dengan Forhair. 4 ahli waris ditunjuk untuk menjadi duta Cryptic Stream Corporation di Erudia. Meskipun sejelas hari bahwa mereka hanyalah boneka yang dikendalikan oleh korporasi, mereka merasa terhormat menjadi wajah-wajah segar yang mewakili korporasi di Erudia. Semua orang yang tahu tentang peran baru 4 pewaris merasa iri. Tepat setelah menyelesaikan perjanjian, Riker tidak menghentikan kesibukannya dan langsung mengatur impor peralatan dan staf teknis dari Zarain, sementara 4 ahli waris mencoba yang terbaik untuk mengakomodasi tuntutan perusahaan. Dalam 18 jam, hal-hal penting untuk menambang batu matahari sudah ada. Tim tidak membuang waktu dan mulai menambang. Efisiensi mereka mencengangkan dunia karena filosofi Bruce adalah menambang semua batu matahari dalam waktu sesingkat mungkin. Selama proses penambangan, Bruce akan selalu memantau kemajuan melalui kamera pengintai yang dipasang di lokasi, sedangkan Riker dan Jefferson akan mengawasi pekerjaan secara langsung untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat. Pak Johnston, kami akan menyelesaikan kumpulan batu matahari pertama kami dalam 3 hari. Kami bisa mendapatkan lebih banyak batu matahari dari 6 lokasi penambangan besar ini daripada yang Anda dapatkan dari Erudia beberapa waktu lalu. Riker menyeringai. Dulu kami telah menyusun rencana ketika kami mencuri dari Erudia, tetapi lihatlah kami sekarang, mampu menambang batu matahari secara terbuka tanpa batasan. Kita bisa mengeksploitasi batu matahari sebanyak yang kita inginkan di masa depan. Bruce senang dengan laporan itu, lalu menginstruksikan, ngomong-ngomong, aku sudah mengirim tim pengawal. Pastikan untuk membawa batu matahari kembali dengan selamat. Jangan khawatir, Bruce. Tidak hanya tidak ada yang mengenali rencana dan kegiatan kami saat ini, tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak mungkin bertindak cukup cepat untuk menghentikan kami mengekspor mineral. Riker mencibir. Bruce mengangguk setuju. Kau benar. Erudia tidak akan pernah mengerti kesalahan besar mereka kali ini. Riker dan Jefferson saat ini berada di salah satu dari 6 area pertambangan utama yang dikenal sebagai Westford. Progres penambangan berlangsung dengan tertib. Namun, Jefferson merasa merinding saat rasa takut yang aneh menyebar ke seluruh sistem sarafnya dengan cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti seseorang sedang mengawasinya secara diam-diam. Bab 2022. Tidak jelas apakah Jefferson hanya trauma oleh Levi, atau dia terlalu takut untuk dipukuli oleh Levi lagi. Dia paranoid dan akan merasakan gelombang ketakutan memakannya setiap kali dia mendeteksi gerakan apapun di sekitarnya.
Seolah-olah dia mengalami delusi. Sekarang, Jefferson merasa tidak nyaman dan kedinginan ketika dia melihat sekeliling dan hanya melihat kegelapan yang mengelilinginya. Ekspresi cemasnya menarik perhatian semua orang. Apa yang salah? Mereka bertanya. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Apakah Anda memastikan semua tindakan pencegahan keselamatan dilakukan dengan benar? Jefferson panik. Lihat dirimu. Aku tahu kau trauma dengan Levi. Sekarang Anda bahkan takut gelap. Jangan khawatir, Jefferson. Saya akan mengirim orang-orang kami untuk memeriksanya lagi. Riker meyakinkan Jefferson dan memerintahkan yang lain untuk memeriksa pekarangan. Mereka menemukan tidak ada yang salah di sekitar situs. Melihat, aku bilang tidak apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Riker, lalu menginstruksikan beberapa pria untuk datang ke sisinya. Beberapa dari kalian harus melindunginya. Diikuti oleh perintah Riker, para ahli dari Lab of Gods terus mengawasi Jefferson dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Jefferson akhirnya bisa santai dan lengah, meskipun perasaan diawasi belum hilang. Seseorang dengan pikiran sensitif memiliki intuisi yang paling tepat. Faktanya, Levi memang berada di dalam basis penambangan untuk mencari tahu apa sebenarnya batu matahari itu. Sebelum datang ke area tersebut, Levi mensurvei tempat tersebut, namun dia tidak pernah merasakan gelombang energi dinamis yang mengelilinginya di zona tersebut. Meskipun ada energi yang dipancarkan oleh material lain yang lebih agung dibandingkan dengan energi batu matahari, tetap saja ada yang salah bagi Levi. Segera, dia menemukan peralatan yang ditemukan oleh Lab of Gods yang dapat mengisolasi gelombang energi dan mencegah orang luar untuk mendeteksinya. Ini menjelaskan mengapa mereka bisa menambang batu matahari dengan tenang, tanpa ada yang memperhatikan aktivitas mereka. Levi menyadari peralatan itu digunakan untuk memanipulasi gelombang magnetik dan memblokir energi yang tidak stabil. Juga, itu dapat mempengaruhi seniman bela diri dan pria dengan kekuatan super jika mereka mencoba untuk mengganggu proses penambangan. Levi merasa kekuatannya ditekan begitu dia memasuki lapangan. Dia tidak pernah bisa mengeluarkan potensi penuhnya di bawah pengaruh peralatan. Ini menakutkan. Apakah Lab of Gods sudah begitu maju? Belum lagi peralatan tersebut hanya digunakan untuk mengisolasi energi gelombang. Jika mereka membuat senjata menggunakan teknologi ini, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi kita. Levi dikejutkan oleh kemajuan mengerikan Lab of Gods. Sepertinya akan memakan waktu cukup lama bagiku untuk mengalahkan Lab of Gods. Saya harus bersabar dan mengambil satu langkah pada satu waktu. Levi hanya melihat sekilas kekuatan Lab Dewa saat ini. Jika yang terakhir mengungkapkan kemampuan penuh mereka, bahkan Levi akan terintimidasi. Pada saat ini, Levi berhasil menyusup ke lokasi penambangan. Ledakan. Dia merasakan intensitas energi batu matahari yang mengelilingi seluruh situs. Batu matahari terlalu kuat. Levi juga menyaksikan kemunculan mineral tersebut. Itu adalah kristal transparan yang diresapi dengan energi yang luar biasa. Jika seseorang mendekati batu matahari tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, seseorang mungkin akan hancur menjadi abu oleh energi kuat yang dipancarkan oleh batu. Dengan demikian, personel di tempat semuanya sepenuhnya tertutup peralatan pelindung untuk menghindari korban. Levi benar-benar ngeri setelah menyaksikan kekuatan langka dari batu matahari. Dia mengerti betapa tak tertandinginya energi oleh mineral lain. Tapi mengapa batu matahari belum ditemukan oleh orang lain di seluruh dunia sebelumnya? Alasan dibaliknya sederhana, batu matahari tersembunyi jauh di bawah tanah, dan sebagian besar negara tidak mampu mengebor sejauh itu untuk mencari sumber daya karena mereka tidak memiliki peralatan atau personel terampil untuk mendukung tindakan tersebut. Selain itu, batu matahari terbungkus dalam dinding tebal mineral lain, dan energi mereka tertarik dan dimasukkan ke dalam inti bumi untuk mencapai keseimbangan. Oleh karena itu, mustahil untuk mendeteksi energi mereka di darat. Itulah alasan mengapa tidak ada orang lain selain Lab of Gods yang pernah menemukan batu matahari. Apa ini? Levi sekali lagi terpana dengan kemajuan teknologi Lab of Gods. Bab 2023. Begitu batu matahari ditambang, energinya perlahan akan berkurang. Jika keterampilan para penambang atau peralatan tidak cukup matang, kehilangan energi di batu matahari akan signifikan. Belum lagi penyebaran energi dapat menyebabkan bencana. Peralatan yang disediakan oleh Lab of Gods, bagaimanapun, mampu mengurangi tingkat kehilangan energi hampir ke nol. Itu mencengangkan, sekaligus menakutkan. Peralatan terakhir yang digunakan untuk menyimpan batu matahari adalah yang paling menakutkan dari semuanya,
karena dapat menyimpan energi batu matahari sepenuhnya. Lab of Gods memang menakutkan. Setelah semalaman mengamati proses penambangan, Levi memiliki visi yang jelas tentang prosedurnya, termasuk penyimpanan dan pengangkutan batu matahari. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu transportasi dimulai dalam 3 hari. Di sisi lain, Zoe berlatih secara intensif dan semakin kuat. Faktanya, dia bahkan memperoleh keterampilan untuk melepaskan potensi tersembunyinya. Cryptic Stream Corporation menandatangani kontrak dengan Forhair. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu karena semua orang yang terlibat adalah orang penting di perusahaan. Mereka bahkan meminta Jefferson untuk ambil bagian. Aku ingat Jefferson adalah orang yang memberitahu Lab of Gods tentang keberadaan Levi di Pulau Goldenport. Dia juga salah satu pembunuh yang menghabisi Levi. Ya, dia memang. Winona sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Cryptic Stream Corporation dengan Mia. Zoe, yang baru saja tiba, mendengar percakapan mereka. Pembunuh Levi ada di sini di Erudia. Tanya Zoe. Winona mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, Cryptic Stream Corporation juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Levi. Winona berhenti dan menyadari sesuatu yang aneh. Dia dengan cepat membujuk, Zoe, kamu harus tetap tenang. Sekarang bukan waktu terbaik untuk membalas dendam. Zoe mengangguk. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak hanya dia berencana untuk mengambil tindakan terhadap Cryptic Stream Corporation, tetapi dia juga bertujuan untuk memusnahkan Lab of Gods juga. Beberapa hari terakhir benar-benar menyiksa, terutama bagi Bruce dan anak buahnya. Bruce tidak bisa beristirahat sampai dia melihat batu matahari secara langsung. Jadi, dia mengesampingkan semua pekerjaannya untuk memantau kemajuan penambangan mineral selama 2 hari. Dalam 2 hari itu, semua pasukan di Erudia, termasuk Dragonites dan The Cardinal Hall, disiagakan oleh operasi Cryptic Stream Corporation dan memulai survei tentang masalah tersebut. Di sisi lain, keluarga dari 4 ahli waris sepenuhnya memahami agenda akuisisi tanah oleh Cryptic Stream Corporation baru-baru ini, yaitu untuk menambang sumber daya yang baru ditemukan. Organisasi sudah mulai menambang batu matahari tanpa mereka berpartisipasi dalam kegiatan. Ini sama sekali bukan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya, tetapi keluarga tidak keberatan. Cryptic Stream Corporation bebas melakukan apapun yang mereka inginkan selama 4 pewaris tetap menjadi duta mereka dan dapat terus berbagi kejayaan organisasi. Ola Cardinal, di sisi lain, adalah yang pertama mengetahui rencana Cryptic Stream Corporation. Mereka akhirnya menemukan bahwa perusahaan itu menambang sumber daya di 6 bidang tanah. Meskipun mereka tidak yakin tentang detailnya, mereka yakin bahwa tujuan sebenarnya akan segera terungkap, bahkan jika mereka tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap perusahaan. Segera, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Bruce, Riker, dan kru lainnya bahkan tidak punya waktu untuk tidur sedikitpun. Batch pertama batu matahari ditambang. Karena terlalu lelah, Jefferson dan Forhair menatap kosong ke arah yang berbeda. Pak Jefferson, ayo rayakan kesuksesan kita setelah kita mengangkut batu-batu itu. Roscoe menyarankan dengan penuh semangat, yang disetujui Jefferson dengan gembira. Mereka merasa gelisah sejak mereka tiba di Erudia untuk mengawasi prosedur penambangan. Mereka bahkan mengorbankan hiburan mereka hanya untuk memantau kemajuan misi. Secara alami, para kru perlu istirahat setelah menyelesaikan tugas mereka. Tak lama kemudian, tim transportasi tiba di 6 lokasi penambangan besar. Mereka memuat semua batu matahari ke kapal pengangkut dan sepenuhnya siap untuk pengiriman kembali ke Sarain. Anggota tim transportasi berkumpul di pelabuhan. Meskipun Bruce yakin tidak ada seorang pun di Erudia yang berani mengganggu kemajuan mereka, dia masih mengatur agar beberapa orang yang paling terampil mengawal mineral. Bab 2024. Bruce menganalisis dan memperkirakan The Cardinal Hall juga akan mengirim anak buahnya untuk mengawal proses transportasi mereka secara rahasia. Bagaimanapun, The Cardinal Hall akan dipermalukan di depan seluruh dunia jika ada yang tidak beres di dalam area di bawah pemerintahan mereka. Reputasi Erudia juga penting. Semuanya berjalan sesuai dengan interpretasi Bruce tentang situasinya. Ola Cardinal mengirim orang-orang mereka untuk mengawasi tim transportasi untuk memastikan keselamatan mereka di Erudia. Citra Erudia dan The Cardinal Hall sangat penting.
Tim transportasi berhasil memindahkan batu dari 6 lokasi penambangan utama ke pelabuhan. Sepanjang perjalanan mereka ke pelabuhan, tidak ada yang mengganggu, dan mereka bahkan tidak menemui satu masalah pun. Semuanya berjalan lancar, seperti yang diharapkan Bruce. Riker, Jefferson, dan yang lainnya mengawal batu matahari ke pelabuhan dan terus menatap batu matahari ketika mereka sedang dimuat ke kapal. Segera setelah semua batu matahari dipindahkan ke kapal, mereka menghela nafas lega. Mereka percaya bahwa mereka akan aman di tempat lain selama mereka meninggalkan Erudia. Pak Johnston, misi telah tercapai. Anda hanya perlu menunggu dan menerima batu matahari di pihak Anda. Riker melaporkan kemajuannya kepada Bruce melalui telepon. Bruce menjawab dengan percaya diri, perhatian utama kami terletak pada Erudia. Begitu kita keluar dari Erudia, siapa yang berani menyentuh properti Lab of Gods? Itu tidak semua bicara. Bagaimanapun, pengaruh status Zarain sebagai tuan dan kekuatan mengerikan yang ditahan Lab Dewa mengkhawatirkan publik. Lab of Gods adalah organisasi dengan reputasi dan pengaruh besar, jadi siapa yang berani melawan mereka selain Levi dan beberapa kekuatan yang lebih kuat dari Erudia. Itulah alasan Bruce yakin akan keselamatan tim transportasi begitu mereka meninggalkan kompleks Erudia dan mencapai perairan internasional. Tidak ada yang berani menyentuh properti mereka. Selain itu, ada banyak pendamping yang terampil dalam tim pendamping. Semuanya akan dijamin. Pak Wilkins, aku akan merayakan akhir misi dengan beberapa teman. Jefferson berkata dengan senang hati. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah menyelesaikan misi, dan trauma yang disebabkan oleh Levi menghilang secara bertahap. Tidak masalah. Penyelesaian gelombang pertama dari batu matahari membutuhkan perayaan besar. Riker tertawa hati-hati. Membunyikan. Mengikuti klakson yang menusuk telinga, kapal pengangkut itu berlayar dan meninggalkan pelabuhan, dan akhirnya meninggalkan Erudia. Baiklah, saatnya mengambil tindakan. Tepat ketika semua orang di kapal mengira mereka sedang dalam perjalanan dengan mantap, sebuah suara memotong. Levi tidak pernah membiarkan perhatiannya teralih dari batu matahari, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mineral diekspor dari Erudia dengan mudah? Karena menyerang kapal saat masih berada di dalam perbatasan Erudia akan menyebabkan penurunan besar dalam reputasi Erudia, Levi hanya berencana untuk menyerang segera setelah kapal meninggalkan perbatasan. Beberapa jam kemudian, kapal telah tiba di perairan internasional. Pada saat itu, tim pengawal sudah menurunkan penjaga mereka. Siapapun yang berani meletakkan tangan di atas batu matahari akan menghadapi konsekuensi serius. Pasukan gabungan dari Cryptic Stream Corporation, Lab of Gods, dan semua Zarain akan menjadi musuh bagi mereka yang berani mengganggu kemajuan kita. Tidak ada yang berani mendapatkan batu matahari setelah pengumuman internasional ditetapkan. Beberapa orang bahkan membantu membersihkan rintangan yang mungkin mereka hadapi di laut, seperti membasmi bajak laut dan ancaman lainnya. Di kapal pengangkut, para awak sudah mulai merayakan keberhasilan mereka. Mereka sedang minum atau menari sepanjang perjalanan. Suasana tetap ceria dan damai. Ini mungkin misi terhalus yang pernah mereka lakukan. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga tetap menonjol selama transportasi, namun tidak ada yang cukup berani untuk menyerang mereka. Mereka sangat santai, sedemikian rupa sehingga Kapten, Marcus, dan Komandan tim pengawal, Vanderson, menikmati anggur bersama di kabin. Saya cukup khawatir akan terjadi kesalahan sebelum menginjakan kaki ke kapal ini. Kurasa kekhawatiranku tidak diperlukan. Marcus trauma dengan perampokan yang dialaminya berkali-kali. Vanderson tersenyum dan meyakinkan Marcus bahwa mereka akan baik-baik saja. Siapa yang berani merampok kita? Kecuali mereka memiliki keinginan mati, jika tidak, tidak ada yang berani menantang kita. Tepat pada saat ini, suar ditembakkan ke langit dan menerangi setiap sudut kapal. Bab 2025. Marcus dan Vanderson tercengang oleh keributan yang mereka saksikan. Aduh, Masya Allah. Apakah orang-orang ini ingin mati? Seru mereka. Ledakan, dari bawah, segerombolan bayangan gelap melompat ke atas kapal, lalu kapal itu dikelilingi oleh sekelompok kecil kapal. Seseorang menyerang kita. Kita harus melindungi batu matahari dengan segala cara. Vanderson mengumpulkan es untuk mempersiapkan pertahanan. Namun, begitu Vanderson melangkah keluar dari kabinnya, dia melihat seorang pria berdiri di buritan kapal. Dengan tangan di belakangnya,
Pria itu berdiri diam menghadap kehancuran yang disebabkannya di kapal seolah-olah dia adalah dewa. Akhiri mereka, tidak ada yang akan mengambil apapun milik Erudia. Petik 2. Di akhir perintah Levi, pembantaian dimulai. Lab of Gods tidak terganggu oleh pengawalan batu matahari karena mereka mengira tidak ada yang berani melawan mereka. Dengan demikian, hanya sedikit pemukiman yang diatur untuk tim pendamping. Sayangnya, mereka hanya harus menghadapi Levi. Musuh Levi dengan cepat dimusnahkan. Dia bahkan memperlakukan pertempuran seperti tempat pelatihan untuk Azure Dragon dan timnya. Cepat dan pindahkan semua batu matahari. Ingatlah untuk memindahkan mereka ke lokasi yang kami tentukan dan tidak meninggalkan jejak. Misi selesai dalam 3 menit berkat perintah Levi yang tepat dan efisiensi Azure Dragon dan timnya. Tidak ada yang selamat setelah serangan itu, dan batu matahari berhasil diambil. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di kapal tidak bisa mengirimkan sinyal SOS. Seolah-olah mereka diam-diam menghilang ke udara tipis. Levi tidak mengatur agar batu matahari dikembalikan ke Erudia karena hal itu dapat mengungkap motif mereka ketika pandangan semua orang sudah tertuju pada Erudia. Levi tetap berada di titik tertinggi sepanjang misi, menyaksikan semuanya berjalan pada tempatnya. Bruce Johnston, aku bertaruh atas namaku bahwa kamu tidak akan pernah bisa membawa bahkan sepotong batu matahari kembali ke Sarain dari Erudia. Dia mencibir sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, Jefferson dan Forher pergi ke klub malam untuk bersantai. Riker juga menghabiskan malamnya dengan makan malam dengan 2 wanita cantik, benar-benar melupakan kekhawatirannya. Mereka bahkan tidak repot-repot mengecek kemajuan transportasi dan hanya menunggu pujian dari Bruce. Bruce sendiri bertindak dengan cara santai yang sama. Beberapa jam yang lalu, dia masih dengan hati-hati memantau keberadaan kapal pengangkut itu. Perlahan-lahan, dia lengah dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menantang otoritas mereka dan menumpang kapal mereka. Mengingat pemikiran itu, Bruce tertidur lelap. Saya percaya kapal pengangkut akan tiba di tujuannya ketika saya bangun. Setelah rentang waktu penyelidikan yang panjang, pasukan di Erudia, khususnya The Cardinal Hall dan Dragonites, akhirnya membuat terobosan mengenai batu matahari. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki visi yang lebih jelas tentang skema kotor Bruce dan Lab of Gods. Mereka menargetkan Erudia hanya karena sumber daya batu mataharinya yang melimpah. Sebelumnya, Bruce telah memanggil anak buahnya untuk mengangkut batu matahari dari Erudia setelah ditipu oleh Levi. Pada akhirnya, sudah terlambat bagi pasukan Erudia untuk menghentikan Cryptic Stream Corporation dari menambang batu matahari. 6 tanah dengan batu matahari paling banyak untuk ditambang sekarang dimiliki secara legal oleh Cryptic Stream Corporation, jadi tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan mereka dan hanya bisa menyaksikan saingan mereka mengeksploitasi mineral dengan bebas. Pasukan diliputi penyesalan, kalau saja mereka lebih waspada terhadap situasi. Meskipun demikian, mereka terlalu fokus pada tindakan Levi untuk menyadari rencana Cryptic Stream Corporation. Mereka sangat menyadari bahwa Levi selalu menjadi satu-satunya pemimpin di bidang ini. Jika Lab of Gods berhasil mengeksploitasi batu matahari, itu akan menimbulkan ancaman serius tidak hanya bagi Erudia tetapi juga bagi seluruh dunia. Aula Kardinal terkejut. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Bruce bangun dan setelah menyegarkan diri, dia bertanya kepada bawahannya, ngomong-ngomong, di mana kapal pengangkut saat ini? Itu harus mencapai tujuannya dalam waktu 1 jam, sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan. Petik 2. Tuan, kami tidak berkomunikasi dengan kapal, tetapi kami yakin kapal itu akan mendarat dalam 1 jam. Jangan khawatir, bawahannya meyakinkannya. Bruce tidak terganggu dan dengan santainya sarapan, mengira kapal itu mungkin sudah ada di sana pada saat dia selesai makan. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, namun kapal pengangkut masih belum terlihat di pelabuhan yang ditunjuk. Apa yang sedang terjadi? Wajah Bruce menjadi gelap saat dia dengan cepat menginstruksikan, hubungi Markus sekarang juga. Bab 2026. Bruce tampaknya cukup cemas karena suatu alasan. Dipahami, bawahannya segera menghubungi Markus namun tidak mendapatkan jawaban apapun karena tidak ada sinyal. Yang lebih menakutkan adalah kapal itu sepertinya menghilang ke udara. Pak Johnston, kami punya kabar buruk. Kapal perang emas menghilang. Kami sama sekali tidak dapat menghubungi siapapun di kapal.
Bruce dan yang lainnya kaget mendengar berita itu. Apa? Kapal perang emas telah menghilang. Bagaimana bisa? Wajah Bruce penuh dengan ketidakpercayaan. Adakah yang berani menyentuh batu matahari? Menurut informasi yang kami kumpulkan sekarang, kami telah kehilangan jejak The Golden Warship sejak tadi malam. Namun, tidak ada yang mengira itu masalah besar dan masalahnya dibiarkan begitu saja. Tadi malam, Bruce hampir meledak. Tadi malam, dia pikir semuanya berjalan sempurna sesuai rencananya. Dia tentu tidak mengharapkan hal-hal yang salah. Bruce membentak, bisakah Anda menghubungi The Golden Warship sekarang? Bagaimana dengan Markus? Bawahannya menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak bisa. Kami sudah mencoba segalanya tetapi tidak ada gunanya. Kapal perang emas telah menghilang. Bruce memerintahkan lagi, lacak keripik di tubuh Vanderson dan yang lain dan beritahu saya lokasinya. Iya Pak, untuk itu, kami memerlukan izin Anda untuk mengakses informasi tersebut. Ini berita terbaru, Pak. Vanderson dan yang lainnya di tim pengawal sudah mati. Chip mereka dinonaktifkan. Petik 2. Tim pengawal terdiri dari 20 petarung dari Lab of Gods. Masing-masing dari mereka memiliki chip yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Sekarang setelah chip dinonaktifkan, itu hanya bisa berarti bahwa mereka semua mati. Bruce merasa seperti disambar petir. Dia benar-benar tercengang oleh kenyataan bahwa setiap anggota elit dari tim pengawal telah meninggal. Itu berarti kapal perang emas benar-benar musnah. Batu matahari kemungkinan besar juga hilang. WHO. Siapa yang berani mengacaukan Lab of Gods? Bruce berteriak marah. Meski berhasil melewati area paling berbahaya, Erudia, kapal tersebut diserang di area yang menurut Bruce paling aman. WHO. Siapa di bumi itu? Beraninya orang ini mengabaikan pengumuman kita dan mengacaukan barang-barang lab dewa. Temukan kapal perang emas. Bahkan jika itu rusak, kita harus menemukannya. Bruce segera mengirimkan puluhan pesawat untuk bergabung dalam pencarian The Golden Warship. 1 jam kemudian, bawahan Bruce mengirim kabar bahwa mereka telah menemukan kapal perang emas di tengah laut. Kapal itu rusak parah dan tidak ada yang selamat. Semua batu matahari juga hilang. Ini diperkirakan terjadi 7 jam yang lalu. Merasakan darah mengalir ke otaknya, Bruce terhuyung mundur dan hampir pingsan. Seseorang memiliki keberanian untuk mencuri batu matahari. Belum lagi kerugian yang harus mereka tanggung karena hasil angkutnya yang besar. WHO. Siapa ini? Cari tahu siapa itu. Bruce sepertinya sudah gila. Pak Johnston, menurutmu Erudia ada di balik ini? Seseorang bertanya. Jika Levi masih hidup maka itu pasti Erudia, tapi sekarang Levi sudah mati, itu tidak mungkin. Saya sudah mengenal mereka terlalu lama untuk memahami bahwa mereka terlalu peduli dengan reputasi mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jika Anda merasa sulit untuk percaya, kami dapat mengirim seseorang untuk mencari batu matahari di Erudia. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menemukan apapun di sana, jawab Bruce dengan percaya diri. Apakah kita akan terus mencari secara membabi buta? Yang lain bertanya. Iya, lakukan apapun yang Anda bisa untuk menemukan batu matahari. Petik 2. Seseorang memanggil Riker untukku. Bruce memerintahkan. Riker sedang berbaring di tempat tidur dengan 2 wanita meringkuk di setiap sisi. Dia sedang bersenang-senang ketika telepon berdering. Mengutuk orang yang menelepon, Riker berharap dia bisa menghajar siapapun itu. Siapa itu? Kau gila, ini masih pagi sekali. Suara dari telepon mendorong Riker untuk duduk tegak. Apa? Semua batu matahari hilang. Bab 2027. Riker hampir pingsan karena shock. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Kami tidak tahu siapa di balik ini. Dengarkan aku baik-baik, Riker. Anda harus terus menambang secepat mungkin. Waktu hampir habis. Awasi para penambang dan pastikan tidak ada yang salah. Bruce mengingatkan Riker berulang kali. Riker segera mengenakan pakaiannya dan memberitahu Jefferson dan 4 ahli waris berita itu. Meskipun mereka berpesta sepanjang malam dan tidak banyak tidur, berita itu cukup menakutkan untuk membuat mereka terbangun. 4 ahli waris tahu apa yang diangkut tadi malam. Mereka berada di pihak Cryptic Stream Corporation dalam hal kepentingan. Berita tentang hilangnya batu matahari itu mengkhawatirkan mereka. Bergerak dan awasi para penambang.
Riker memerintahkan. Setelah menerima perintah Bruce, mereka pergi untuk mengawasi proses penambangan sekaligus karena mereka tidak bisa mengambil risiko batu matahari gelombang kedua hilang lagi. Sementara Bruce menggunakan setiap sumber daya yang dia miliki untuk menyelidiki hilangnya batu matahari, dia juga memerintahkan bawahannya untuk menjaga agar berita tidak menyebar. Mereka tidak bisa mengambil risiko semua orang mengetahui tentang batu matahari karena itu adalah rahasia utama lab dewa. Selanjutnya, hanya ada beberapa orang yang tahu tentang batu matahari. Sayangnya, seseorang membagikan berita itu di web gelap. Sejumlah batu matahari yang ditambang oleh Cryptic Stream Corporation dari Lab of Gods dicuri oleh organisasi misterius. Seluruh dunia menjadi gempar segera setelah informasi itu bocor. Apa itu batu matahari? Organisasi misterius macam apa yang berani mencuri sesuatu dari Lab of Gods? Tak lama kemudian, netizen menemukan bahwa batu matahari adalah jenis bahan energi yang ditemukan oleh Lab of Gods. Itu adalah bahan yang mengandung tingkat energi tertinggi hingga saat ini. Sumber energi Lab of Gods adalah batu matahari selama bertahun-tahun. Pengungkapan mengejutkan ini menyebabkan beberapa orang menyebarkan desas-desus tentang Lab of Gods sebagai organisasi jahat dan bagaimana hal itu di balik kematian Levi dan beberapa orang lainnya. Segera, semua orang merayakan pencurian batu matahari sambil mengagumi keberanian kekuatan misterius itu. Selain Levi, kekuatan misterius ini adalah satu-satunya yang berani melawan Lab of Gods. Mereka sedang bermain api. Semua orang, termasuk Bruce dan Lab of Gods, bertanya-tanya siapa dalang di balik semua itu. Kehilangan batu matahari berarti Lab of Gods telah kehilangan masa depan mereka. Bagaimana orang bisa mengharapkan mereka tenang? Orang-orang di Erudia seharusnya menjadi yang paling bahagia ketika mereka mendengar berita tentang batu matahari. Kardinal Hall dan Dragonite sebelumnya menyesali penambangan yang dilakukan oleh Lab of Gods di Erudia dan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, tetapi kemudian datanglah berita tentang hilangnya batu matahari. Mereka berada di atas bulan. Setelah menunggu lama, bawahan Bruce masih tidak menemukan petunjuk apapun. Siapapun yang mencuri batu matahari tidak meninggalkan jejak apapun, membuatnya tidak mungkin untuk mencari keberadaannya. Sementara itu, batu matahari juga tidak bisa dilacak. Sejumlah besar batu matahari akan memiliki tingkat energi tinggi yang tidak normal yang dapat dengan mudah dideteksi oleh detektor gelombang energi, tetapi batu matahari belum ditemukan. Bahkan tidak ada lonjakan kecil fluktuasi energi di Erudia. Bertanya-tanya siapa itu mungkin, Bruce juga semakin marah dari menit ke menit. Bahkan The Cardinal Hall penasaran dengan identitas pencuri itu. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan Johnston? Bawahan Bruce bertanya. Bruce bergumam, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Bab 2028. Apa itu? Semua orang menoleh ke Bruce dan menatapnya. Bruce memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu mereka menyerang lagi. Kami tidak memiliki petunjuk saat ini dan kami hanya akan menemui jalan buntu jika kami terus mencari. Siapapun di balik semua ini pasti sangat kuat untuk tidak meninggalkan jejak. Tentu saja, jika mereka bisa mencuri batu matahari dari bawah hidung kita tanpa memberitahu kita, mereka pasti sangat cakap, yang lain setuju. Bruce melanjutkan, kecuali kita mencari di setiap sudut dunia, yang kita tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya, mustahil untuk memulihkan batu matahari. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu mereka menunjukkan diri dan mengambil jejak yang mereka tinggalkan. Berhenti sejenak untuk membersihkan tenggorokannya, Bruce kemudian melanjutkan, saya telah mengatur agar Riker menambang kumpulan batu matahari berikutnya. Kami akan sangat menjaga transportasi sehari kemudian dan memasang jebakan di sepanjang jalan. Mari kita lihat apakah mereka masih memiliki keberanian untuk mencuri dari kita. Semua orang setuju dengan rencana Bruce. Rencana yang bagus. Mari kita lihat apakah mereka akan mencuri dari kita lagi. Ketika mereka mengekspos diri mereka sendiri, kami akan menghancurkan mereka. Baiklah, semuanya bersiap untuk besok. Mari kita lihat siapa bajingan ini. Sambil mengerutkan kening, Bruce mengubah topik pembicaraan. Namun, ada kemungkinan mereka hanya ingin mencuri batu matahari sekali. Bagaimanapun, total energi dari batu matahari cukup untuk seumur hidup bagi kebanyakan orang. Kalau begitu, kita mungkin tidak akan bisa menangkap mereka dengan tangan merah. Semua orang terdiam memikirkan kemungkinan itu.
Kita akan tahu apakah mereka ingin menghentikan batu matahari meninggalkan Erudia atau mereka ingin mencuri batu matahari untuk diri mereka sendiri besok. Kuharap ini kasus pertama. Bruce menyeringai. Setelah perencanaan yang matang, Bruce memastikan bahwa dia memiliki tim pengawal yang lebih kuat dan peralatan yang lebih baik. Dia memastikan bahwa detektor dipasang di sepanjang rute transportasi dan menggunakan drone berteknologi canggih. Setelah masalah terdeteksi, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit untuk pasukan cadangan tiba. Kali ini, Bruce memerintahkan Riker untuk menambang hanya 1 hari karena itu sudah cukup untuk memancing pencuri. Pada hari itu, seluruh dunia memperhatikan Lab of Gods. Semua orang menertawakan mereka karena mereka tidak tahu kekuatan misterius itu. Jelas bahwa Bruce ingin memancing kekuatan misterius keluar dengan terus menambang batu matahari. Levi menebak rencana Bruce juga. Phoenix cepat dan akurat seperti intel Levi. Bos, aku yakin transportasi kedua Bruce adalah jebakan. Mereka pasti sudah memasang jebakan untuk kita. Saya sarankan kita menyerah kali ini. Karena mereka hanya menambang selama sehari, jumlah batu matahari dapat diabaikan. Beberapa orang lain menimpali. Levi menatap mereka. Bukankah aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan mereka mengangkut satu pun batu matahari keluar dari Erudia? Ya, bawahan Levi mengangguk. Kalau begitu kita harus melanjutkan rencana kita. Bahkan jika itu hanya setengah bagian dari batu matahari, aku akan mengambilnya dari mereka. Semua orang tercengang dengan tekad Levi. Mengerti, bos. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Segera, 1 hari berlalu. Setelah memuat batu matahari, Riker mengangkut barang dari 6 lokasi penambangan utama ke pelabuhan. Kali ini, tim pengawal jauh lebih kuat dan ada lebih banyak kapal. Rencana Bruce adalah memisahkan batu matahari dan memuatnya ke kapal yang berbeda. Membunyikan. Saat tim transportasi berangkat, semua orang menjadi semakin cemas. Bab 2029. Seluruh dunia menyaksikan untuk melihat apakah kekuatan misterius itu akan menyerang lagi. Semua orang di Erudia berharap kekuatan misterius untuk mencegat batu matahari karena mereka tidak ingin sumber daya mereka diambil oleh orang lain, tetapi Bruce adalah orang yang paling mendambakan munculnya kekuatan misterius sehingga dia bisa menangkap mereka sekali dan untuk semua. Bruce memang licik. Alih-alih menjaga kapal sepenuhnya, dia dengan sengaja memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan beberapa tempat agar kekuatan misterius menyerang mereka. Jika pertahanan mereka terlalu kuat, kekuatan misterius itu mungkin tidak akan menyerang dan rencananya akan gagal. Begitu mereka mencoba mencuri batu matahari, mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap pencurinya. Di sisi lain, Levi mendapat kabar bahwa tim transportasi telah memulai perjalanan mereka. Baiklah, mari kita mulai. Dia memesan. Aku masih tidak berpikir itu ide yang bagus, bos. Kami akan disergap jika kami menyerang. Petik 2. Beberapa bawahan Levi tidak setuju dengan rencana Levi karena mereka pikir mereka akan ditangkap. Levi tertawa. Apakah kamu pikir aku tidak pernah memikirkan ini dengan hati-hati? Setelah kami memulai misi kami, tidak ada jalan untuk kembali. Ini hanya akan menjadi lebih sulit, dan saya siap untuk itu. Baiklah, kita bisa yakin. Ini adalah saat kita menunjukkan kepada mereka apa yang kita mampu. Levi tersenyum percaya diri. Sementara itu, anggota tim transportasi tidak minum dan bersenang-senang seperti biasanya. Takut bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa, semua orang waspada dan menunggu kekuatan misterius menyerang. Bruce terus berhubungan dengan tim transportasi di sepanjang jalan. Setiap detik yang berlalu terasa sangat lama bagi Bruce dan anak buahnya. 1 jam, 2 jam, 7 jam telah berlalu sejak itu, tetapi tidak ada yang muncul. Semua orang mulai panik dan berpikir bahwa kekuatan misterius itu memutuskan untuk tidak muncul. Bahkan Bruce mulai goyah. Apakah mereka tidak datang? Mungkinkah mereka hanya menginginkan sumber energi daripada menghentikan batu matahari meninggalkan Erudia? Ayo, pencuri, ini satu-satunya kesempatanku untuk menemukanmu. Bruce mulai panik. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap para penjara misterius menyerang mereka lagi. Ayo, tim transportasi, tunjukkan dirimu, pencuri. Bruce berdoa. 8 jam telah berlalu, tetapi tidak ada yang terjadi. Stasiun pemantauan yang didirikan oleh Bruce tidak mendeteksi aktivitas abnormal di sepanjang rute pengiriman. Orang-orang di Erudia,
yang tidak ingin batu matahari diambil oleh Lab of Gods, mulai kehilangan harapan karena para penjara misterius belum juga muncul. Mereka mungkin tidak muncul sama sekali. Lebih jauh lagi, mereka akan bodoh untuk menyerang ketika Bruce telah memasang begitu banyak jebakan. Orang-orang di Erudia hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa saat batu matahari diambil. Apakah itu hanya pencurian sederhana? Bruce mulai curiga. Bahkan jika mereka ingin mencuri dari kita, saya ragu mereka punya nyali untuk melakukannya, Mer Johnston. Semua orang tahu Anda telah memasang jebakan. Kecuali tujuan mereka adalah untuk menghentikan kita mendapatkan batu matahari. Siapa yang berani menyerang dalam kondisi seperti itu? Saya tidak berpikir siapapun di dunia ini akan melakukan itu. Petik 2. Ya, kau benar. Orang yang paling mungkin berada di balik ini adalah seseorang dari Erudia, tetapi mereka tidak akan berani mencobanya. Kalau begitu, kita hanya bisa menerima bahwa kita telah kehilangan kumpulan batu matahari pertama. Keheningan terjadi. Bukan masalah besar kehilangan sejumlah batu matahari. Lab of Gods tidak boleh dipermalukan. Ketika Bruce akhirnya menyerah, seseorang tiba-tiba berteriak, "Oh tidak." Saat itu, kabar buruk tiba, bab 2030. Berita yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Bruce, di sisi lain, tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Bruce menuntut dengan suara keras. Pak Johnston, kami baru saja kehilangan sinyal dari stasiun pemantau nomor 18, seseorang di ruang kendali memberitahu berita itu. Apa? Seseorang kembali padaku apa yang terjadi. Pada saat itu, Bruce langsung mendapat firasat buruk. Tidak, kami juga kehilangan sinyal dari stasiun pemantau nomor 19. Sinyal stasiun pemantau nomor 20 hilang. Kami baru saja kehilangan nomor 17 juga. Nomor 16 hilang. Nomor 15 dan nomor 14 juga hilang. Detik berikutnya, beberapa alarm di ruang kontrol mulai menyala. Sinyal dari ke-30 stasiun pemantau yang didirikan Bruce menghilang satu persatu. Memukul. Hilangnya sinyal-sinyal itu seperti serangkaian bom yang menghantam wajah Bruce dan yang lainnya, membuat mereka terengah-engah. Untungnya semua orang kuat secara mental. Jika pikiran mereka lemah, tidak ada keraguan bahwa mereka mungkin akan pingsan karena shock. Tidak, ada yang salah. 78 drone yang kami kirim semuanya hancur. Kami juga kehilangan sinyal dari drone bawah air di laut. Ini tidak bagus. Semua mesin kami bertingkah aneh. Ada yang salah dengan mereka. Naikkan alarm. Angkat alarmnya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa ini hanyalah permulaan. Kegagalan mesin bukan satu-satunya masalah. Masalah yang tak terhitung jumlahnya datang pada mereka satu persatu. Oh tidak, kami telah kehilangan kontak dengan seluruh tim 1 dari tim penyergapan kami. Tim 2 juga pergi. Kami juga kehilangan kontak dengan tim 3. Bruce telah mengatur total 18 pasukan pertempuran super di sekitar pantai dan pulau-pulau kecil di dekatnya untuk menyergap siapapun yang mencoba mencuri batu matahari, tetapi sekarang semua pasukan telah pergi. Kami tidak hanya kehilangan kontak dengan mereka. Kami kehilangan sinyal dari chip di dalamnya juga. Itu hanya akan berarti bahwa mereka sudah mati. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Sebelum ada yang bisa mencerna berita terakhir, berita buruk lain datang menghantam wajah mereka. Apakah ini berarti semua tim penyergapan sudah mati? Mereka adalah inti dari pasukan tempur kita yang diatur oleh Bruce. Bagaimana mereka semua bisa binasa? Berita ini terlalu banyak untuk kita cerna. Orang macam apa yang cukup kuat untuk melenyapkan mereka semua? Pasukan adalah yang terbaik dari jenisnya. Tidak ada yang bisa membungkus kepala mereka di sekitar apa yang telah terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Bruce melihat ledakan melintas di layar monitor. Ledakan tersebut berasal dari 7 pulau yang mengelilingi jalur pelayaran. Pulau-pulau itu berisi bandara dan pangkalan pelatihan yang semuanya diatur oleh Bruce sebagai cadangan. Tim cadangan akan dapat membantu dalam beberapa menit jika serangan terjadi, sesuai dengan pengaturan. Namun, ke-7 pulau itu kini hancur. Pak Johnston, tim cadangan kami dan basis pelatihan pulau hilang. Beberapa pulau juga tenggelam. Semuanya hilang. Bruce menjadi pendiam, begitu pula semua orang di ruang kendali. Semua tercengang oleh kabar buruk yang terus berdatangan satu persatu. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana harus bereaksi. Tidak, kami kehilangan kontak dengan Ship One. Sama untuk kapal 2. Kapal 3 juga hilang. Sekarang,
Satu persatu, bahkan sebelum ada yang bisa memproses apa yang terjadi sebelumnya, mereka kehilangan kontak dengan tim transportasi. Kami juga kehilangan sinyal chip tim pengawal. Mereka semua mati. Saya ulangi, kami kehilangan kontak dengan semua orang. Seluruh tim pengawal telah pergi. Sampai saat ini mereka telah kehilangan kontak dengan tim transportasi yang membawa batu matahari, belum lagi tim pengawal sudah mati, dan tim penyergapan dan stasiun pemantau semuanya juga hilang. Semua orang terkejut karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu sedikitpun. Kami baru saja mendapat berita terbaru. Batu matahari hilang. Pelacak GPS di batu matahari dinonaktifkan. Sebelum mengangkut batu matahari, Bruce telah menempatkan pelacak GPS di batu matahari sebagai tindakan pencegahan ekstra. Sayangnya, upaya itu tidak membuahkan hasil. Tampaknya batu matahari telah dirampok, dan mereka telah menghancurkan pelacak GPS. Berita itu mengejutkan semua orang. Bruce, di sisi lain, merasa malu. Bersambung.